I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hello everyone, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hoyrunisa dari Prodi Ekonomi Syariah dengan ujung NIM 108. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem operasional perbankan, di mana di dalamnya terdapat fungsi-fungsi perbankan syariah serta akad-akad yang ada di dalamnya. Untuk memahami apa yang akan saya sampaikan, mari simak videonya. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama fungsi pelayanan jasa pada perbankan syariah, yang kedua instrumen penghimpunan dana pada bank syariah, dan yang ketiga produk jasa perbankan syariah. Dalam bank syariah ada beberapa akad yang dipakai di dalam fungsi pelayanan jasa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah akad wakalah, merupakan akad perwalian antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Contoh pengaplikasiannya pada perbankan syariah yaitu wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan letter of credit atau LC atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri. Wakalah diterapkan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain. Yang kedua, akad hawalah merupakan akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada 3 pihak, yaitu pihak yang berhutang, pihak yang memberi hutang, dan pihak yang menerima pemindahan atau utang. Contoh pengaplikasian hawalah al-mutalaqah yaitu bank sebagai pemberi piutang dan pihak B sebagai peminjam. Kemudian pihak B mengalihkan pembayaran utang kepada pihak muhal alaih atau pihak C, sehingga yang membayar hutang pihak B kepada bank adalah pihak muhal alaih atau pihak C, tanpa pihak B menegaskan pengalihan utang. Yang ketiga adalah akad rahan. Menurut syariah merupakan menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Dengan kata lain, rahan adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Dalam pengaplikasiannya di perbankan, yaitu akad ini bisa jadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank tidak akan menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. Yang keempat, akad kafalah dapat diartikan sebagai jaminan, beban atau tanggung jawab yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung makful. Dalam lembaga keuangan, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Yang kelima, akad ijarah. Ijarah atau sewa dan sewa beli, ijarah wa iktina atau disebut juga ijarah mutahiyah bitamlik. Ijarah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang sebagai harga dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai. Pengaplikasiannya pada bank yaitu bank sebagai pemilik barang dengan nasabah sebagai penyewa.
dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang yang diberikan. Yang keenam, akad qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam bank syariah, hal ini dilakukan bank dengan memberikan fasilitas yang disebut al-qard al-hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Pengaplikasiannya dalam bank syariah juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang pendek. Yang ketujuh, akad al-wadiyah. Akad al-wadiyah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititip disebut ida, yang menitipkan disebut mudi, dan yang menerima titipan disebut wadi. Dengan demikian, wadiah adalah akad antara pemilik barang yaitu mudi dengan penerima titipan yaitu wadi untuk menjaga harta atau modal ida dari kerusakan atau kerugian dan keamanan harta. Pengaplikasiannya dalam perbankan yaitu tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai instrumen penghimpunan dana bank syariah. Di dalam bank syariah terdapat 3 instrumen yaitu giro syariah, deposito syariah, dan tabungan syariah. Berikut penjelasannya. Giro syariah adalah penempatan dana nasabah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Kemudian deposito syariah merupakan bentuk investasi sesuai syariah dengan prinsip mudharabah. Investasi ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau badan non perorangan dengan pilihan waktu penempatan berjangka 1, 3, 6, atau 12 bulan atau on call harian pilihan 7, 14, dan 21 hari. Kemudian tabungan. Tabungan syariah adalah layanan penyimpanan uang yang ditawarkan pihak bank kepada nasabahnya, baik oleh bank syariah maupun bank konvensional. Fungsinya sama seperti tabungan biasa, namun konvensional di mana nasabah menyetorkan sejumlah uang kepada pihak bank untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Hal utama yang menjadi ciri khas tabungan ini adalah pengelolaan dana nasabah dilakukan dengan prinsip syariah. Tabungan ini pun menjamin bahwa uang tabungan nasabah dikelola tanpa riba. Pembahasan ketiga yaitu mengenai produk dari perbankan syariah seperti transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia. Transfer atau kiriman uang adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan. Clearing atau pertukaran data keuangan elektronik atau waktar antara peserta clearing bank atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sedangkan sistem Bank Indonesia atau BIRTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individu. Adapun perbedaan antara transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia atau BIRTGS yakni clearing merupakan transfer aset berupa sejumlah uang dengan nominal besar. Inkaso adalah pemindahan aset berupa wesel, bilet giro, cek, money order, dan kwitansi. Transfer adalah metode pemindahan uang antara rekening
baik itu ke rekening pribadi atau rekening orang lain. Sistem transfer dana elektronik antara bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Itulah tadi penjelasan tentang sistem operasional perbankan mengenai fungsi-fungsi dana serta akad-akad yang ada di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.